Assalamualaikum, selamat datang di Resonansi dengan saya Wahyu. Dan iya, channelnya masih sepi. Sebenarnya ini adalah salah satu dari beberapa channel saya. Ada sebagian lain yang monetize, AdSense, udah regularly ngasilin. Dan kenapa saya tetap bikin channel ini walaupun sepi, walaupun view-nya nggak banyak, nggak apa-apa, kita bahas ya. Jadi sebenarnya pada saat kita ngonten di YouTube itu ada beberapa benefit. Saya akan ceritain 8 diantaranya. Dan semoga ada yang bisa relate sama teman-teman. Langsung aja ya. Jadi pertama adalah personal growth. Pada saat kita ngonten, maka kita belajar untuk ngomong di depan kamera. Terus juga kita akan boosting confidence kita. Jadi kayak kita tahu nih cara nyampein sesuatu gimana, dan ternyata begitu didengerin, oh saya perlu ini, saya perlu itu gitu ya. Terus belajar skill baru. Selain tadi ya ngobrol di depan kamera, juga ini ngeditnya. Walaupun ngeditnya simple tapi tetap perlu lah ya. Perlu potong di sini, potong di sana, volume naik sini, volume naik sana, dan seterusnya. Terus overcome challenges. Jadi tentu saja pada saat ngonten tuh ada tantangannya. Misal nih ya, tadi barusan ada ini tukang roti lewat. Terus oke, berarti mesti stop dulu kayak gitu-gitu. Itu kayak ngajarin kita buat problem solving, dan itu bikin hidup lebih seru. Oke ya. Terus yang kedua, document your life, mendokumentasikan hidup Anda. Jadi misalnya nih, kita bikin channel YouTube buat ngomongin mengenai sehari-hari kita. Hari ini misal ngajak anak-anak jalan ke sini seru gitu. Terus misalnya besoknya kita cerita mengenai si ini hari ini lagi sakit gigi, lagi numbuh bla 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 gitu ya. Terus ya ada banyak hal yang bisa kita titipkan sebagai dokumentasi di YouTube. Memang sih teman-teman juga biasa ada di Facebook, ada di Instagram gitu ya. Tapi mungkin formatnya akan sedikit beda kalau ke YouTube, jadinya kayak gini ya. Umumnya sih horizontal walaupun vertikal juga bisa. Ya kayak misal shorts juga kan banyak yang vertikal ya, lebih cenderung vertikal. Nah, tapi kalau di YouTube biasanya jadinya kayak vlog gini. Mungkin kalau vlog kayak gini di Facebook gitu mungkin agak 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 beda sama yang lain-lain. Tapi ya silakan aja sih yang mana aja. Cuman kita bisa pakai untuk mendokumentasikan ini hidup kita. Oke, kemudian yang ketiga untuk ekspresi kreatif. Jadi teman-teman tentu saja punya skill atau talent khusus ya yang mungkin nggak banyak orang punya. Misalnya hobi-hobi yang yang seru gitu dan pengen di-sharing. Misalnya nih suka masak, suka traveling, atau suka hal-hal berbau teknologi atau fashion gitu ya. Itu bisa di-sharing di YouTube. Jadi di situ juga teman-teman belajar juga skill storytelling. Jadi misal kita suka sesuatu, terus gimana sih cara nyampeinnya untuk ini ya, untuk audiens tuh paham, oh ini seru, ini asik gitu ya. Terus ini ada ininya, ada itunya gitu ya. Terus juga tentu saja skill untuk bikin kontennya di situ diasah. Terus ada juga yang penting di situ teman-teman bikin portofolio. Nah, sekarang saya mungkin cerita personally. Saya saat ini usaha sendiri, all shop plus ya ada konten-konten kayak gini ya di YouTube. Dan ya, ini salah satunya karena untuk nge-support keluarga. Jadi saya resign dari perusahaan yang tempat saya kerja udah hampir 20 tahun supaya saya bisa ini ya, lebih banyak kumpul sama keluarga. Tapi saya nggak menutup kemungkinan mungkin di tahun-tahun depan saya pengen lagi nih misal balik ke korporasi. Eee, nah, pada saat misal saya ngajuin lamaran, maka channel YouTube seperti ini bisa saya gunakan sebagai portofolio. Ini loh Pak, saya punya channel ini, Bapak silakan nilai, saya bisa ngomong, saya bisa sampaikan pendapat, saya bisa present ya, dan saya punya pengetahuan mengenai banyak hal yang ada di channel ini. Gitu. Oke, nah yang keempat ini ada hubungannya sama yang ketiga tadi buat personal branding. Jadi kalau tadi saya sampaikan buat portofolio ya. Nah di sisi lain, misal teman-teman punya usaha nih, misal usahanya nggak tahu, mungkin ayam geprek, sorry, belepotan minum dulu coy. Oke, misalnya usahanya ayam geprek, atau misal usahanya ini ya, sekarang masih ada nggak sih es kepal Milo? Kayak udah jarang ya. Misal usahanya makanan, minuman, atau mungkin pet shop atau apapun itulah ya, atau bengkel gitu ya. Maka teman-teman bisa pakai YouTube ini buat personal branding. Jadi misalnya nih saya pakai contoh yang mungkin saya gampang buat ngasih ini ya gambarannya. Bengkel misalnya, teman-teman punya bengkel, maka bikin konten YouTube yang di situ nge-sharing hal-hal simple buat perawatan kendaraan. Misal bengkelnya bengkel motor gitu ya. Maka ini misal 3 hal yang teman-teman lakukan yang bagus untuk motor matic gitu. Jadi tips untuk merawat motor matic gitu. Atau tips supaya motor matic awet gitu. Atau hal-hal yang perlu diperhatikan saat menyalakan motor matic gitu kan ya.
atau kelebihan motor matic dibandingkan manual atau kelebihan motor manual dibandingkan matic kayak gitu. Jadi ada hal yang relate sama audience dan di situ teman-teman bisa tambahkan brandingnya. Misal ngomongnya di depan bengkel yang di situ ada tulisannya misal bengkel Lancar Jaya gitu kan yang punya teman-teman. Kan bisa. Nah, di situ orang-orang akan ini orang suka sharing-sharing knowledge-nya mengenai bengkelan, perteknikan, mengenai otomotif dan gue bisa relate. Kemudian kontennya bagus. Wah, ini kalau gue misal di daerah sini enaknya servis ke dia nih. Dia tahu banget nih kendaraan gitu kan. Misal iya, gitu. Jadi udah building ini ya, udah building komunitas juga di situ. Nah, ini ada hubungannya sama yang berikutnya. Nomor 5, community building. Jadi ini engage sama audience ya. Engage sama audience. Di situ kita konten, ada yang nonton kan. Nah, yang nonton mungkin akan jadi nyambung sama kita. Ada banyak sih yang pakai ini. Misalnya ada banyak consultant yang caranya pakai ini. Jadi dia bikin konten di situ nyampein mengenai analisa dari bisnis atau analisa dari kejadian-kejadian ini ya makroekonomi dan sebagainya. Atau gini nyampein tips keuangan yang sering nih, tips keuangan dan mereka memang punya jasa untuk ini financial planning gitu. Jadi kan nyambung kan ya. Tadi memang branding tapi selain branding ya ini di sini mereka community building dengan cara bikin channel YouTube. Begitu subscribernya kelihatan udah 10.000 nih. Wah, udah kelihatan berarti ada 10.000 di komunitasnya dia. Yang di situ mungkin mereka nggak akan jadi customer mungkin ya, tapi dari 10.000 itu akan siap untuk jadi kayak saksi bahwa si ini emang paham yang dia omongin gitu. Emang dia bikin konten dan kontennya make sense, bukan make sense lah malah justru dia emang expertnya gitu. Dia punya punya skill di situ, punya knowledge di situ gitu. Misal ada temen yang nanya, misal tadi ya balik ke bengkel ya, misal motor gue lagi ini nih ngadet nih. Aduh, ke bengkel mana ya? Oh, gue tahu nih ini kontennya orangnya jago banget nih, orangnya jago banget tuh sana deh. Jadi kita punya komunitas, kita punya teman-teman virtualis tuh. Termasuk kenapa saya bikin channel ini. Sebenarnya juga saya nyari teman-teman yang satu frekuensi. Kalau tadi kan community buat ke bisnisnya ya. Tapi di sini saya masih nyari teman-teman yang satu frekuensi. Saya pengen ngomongin hal-hal yang nggak cocok diomongin di channel saya yang lain. Itu. Jadi saya pengen sampein di sini. Oke. Community building. Nah, terus ini juga ada hubungannya sama yang nomor 6, sharing positive things. Jadi kita bisa berbagi hal-hal positif di sini. Kayak misalnya nih, cara untuk ngukus yang benar gitu kan ya. Atau tips buat bikin kopi yang enak gitu. Atau tadi yang bengkel, gimana caranya ngerawat motor matic gitu kan ya. Itu hal-hal positif yang sebaiknya di-sharing ya. Sebaiknya di-sharing. Kalau dulu tuh ada orang bijak ya, bilang bahwa ikatlah ilmu dengan menuliskannya. Itu kuat banget ya, bener banget, valid banget. Dan kalau untuk zaman sekarang, salah satu cara menuliskannya adalah dengan membuat membuat video kayak gini. Jadi dituliskan datanya secara digital dan kemudian orang-orang ya kalau misal kita simpen sendiri knowledge kita, ya udah nggak ada yang tahu kan, nggak ada bukan tujuannya nggak ada yang tahu kalau kita tahu bukan itu, tapi nggak ada yang tahu ilmu itu, nggak banyak yang tahu ilmu itu, ya. Jadi dengan kita sampein di YouTube kayak gini, mungkin ya yang nonton cuma 2-3 orang awalnya. Nggak apa-apa, kita pada saat nge-sharing sesuatu yang berguna untuk 2-3 orang itu, ya mungkin yang dari 2-3 orang itu ada satu yang benar-benar bisa manfaatin, itu udah luar biasa men. Ya, jadi ilmu yang bermanfaat kan kalau di Islam, saya Muslim, kalau di Islam kan itu ya pahalanya bisa ngalir terus. Ilmu yang bermanfaat gitu ya. Oke, lanjut kemudian yang ke-7, financial opportunities. Jadi kalau misal jalan terus dan kemudian subscriber nambah, jam tayangnya naik gitu ya, mungkin suatu saat bisa untuk kesempatan finansial atau bisa buat penghasilan. Channel YouTube saya ada banyak karena bikin. Jadi gini, ada yang khusus buat fotografi ya, ada yang mengenai 3D printing, ada yang mengenai ini Excel. Kenapa nggak jadiin satu? Nggak bisa. Audiensnya Excel akan beda sama audiensnya 3D printing, akan beda sama audiensnya fotografi, akan beda juga sama audiensnya channel saya yang mengenai review jam tangan. Itu audiensnya beda banget ya. Jadi saya nggak campur-campur, saya bisa-bisa. Nah, nggak semuanya ngasilin, men. Nggak semuanya menghasilkan. Tapi saya seneng ngerjainnya. Yang fotografi sampai sekarang nggak menghasilkan, padahal sorry itu saya mungkin sedikit bragging. Saya nulis buku fotografi, ada banyak. Zaman dulu ya. Aduh. Sekarang udah nggak sempat moto, jadi kayaknya nggak ngerasa pede untuk sharing mengenai fotografi.
Nantilah ya kalau udah sempat keluar mutuin landscape dan sebagainya, mungkin saya akan sharing lagi. Jadi channel mengenai fotografi saya, subscribernya udah 1000-an berapa gitu, lupa jam tayangnya, tapi memang belum nyampe. Tapi saya nggak nyesel bikin itu, karena ya memang nggak semuanya ada financial resultnya, tapi memang di situ ada opportunitiesnya. Jadi misalnya saya nge-review produk apa gitu ya, terus saya juga jualan produk itu bisa aja. Balik lagi ke tadi, bisa ke branding ya. Nah, tapi dari beberapa itu ada aku lupa 3-4 channel yang memang monetize dan ngasilin rutin. Kayak review jam tangan, terus kayak yang 3D printing kemarin sebenarnya udah ngasilin yang salah satu channelnya. Cuman karena saya lupa dan gak sempet ngonten selama 6 bulan, jadi akhirnya di cut sama YouTube untuk monetize-nya. Gak apa-apa, gak apa-apa. Waktu itu lagi fokus ke channel yang satu. Tapi emang sih pada saat kita bikin banyak channel, sorry ya agak ngelantur ya, bikin banyak channel maka memang kadang fokusnya agak bingung. Wah, kerjaan yang mana nih? Perlu balik lagi tadi ke poin 1, yaitu personal growth. Kita mesti belajar untuk ini ya, overcoming challenges. Gimana caranya bikin konten di masing-masing channel, maintaining subscribersnya, maintaining audience dan sebagainya, maintaining bikin konten secara rutin kayak gitu sih. Oke lah ya. Jadi financial opportunities nggak selalu dapat, tapi ada. Oke, ada, dan banyak yang hasilnya oke. Maksudnya saya mungkin sedikit cerita bahwa untuk channel salah satu yang saya handle, dari situ saya udah bisa ngasilin income buat ya saya pakai untuk keperluan keluarga. Udah sangat cukup banget, bener sangat cukup banget. Udah apa ya? Udah oke banget lah ya. Simpelnya udah jauh di atas UMR udah gitu. Oke, berikutnya yang ke-8 adalah flexibility and independence. Ini kalau yang nomor 7 tadi ya, itu sudah lulus. Jadi misal sudah dapet yang ngasilin financial opportunities tadi, terus jumlahnya juga worth it, maka teman-teman bisa nih pakai YouTube buat income yang ada flexibility di situ. Artinya jamnya bisa teman-teman atur, misalnya nih kayak gini nih, ini saya ngonten pagi-pagi nih, lagi sambil ngopi gitu ya, atau mungkin saya bisa juga ngontennya malam, saya posting pagi gitu kan. Jadi sebisa saya ngatur schedule-nya, saya tetap mesti bikin konten gitu, tapi postingnya misal kalau yang review jam tangan, kalau misal teman-teman mau tahu Sam's Watch Review, saya postingnya cenderung setiap Sabtu malam jam 7, sama kalau nggak Selasa Kemis ya Rebu jam 7 juga gitu. Nah itu saya bikin kontennya bukan hari itu, saya bikinnya bisa 2-3 hari sebelumnya. Terus kemudian di setting ya udah otomatis upload ya. Ya udah. Nah, pas upload itu, pas live videonya, pas publish, saya mungkin lagi sama anak-anak, lagi makan malam, lagi apa gitu, bukan mentelengin produk terus-terusan ya. Terus ada independence, ada konten yang memang kita harus di suatu tempat tertentu. Tapi juga ada jenis konten yang kita bisa dari mana aja gitu. Jadi tergantung nanti teman-teman niche-nya mau yang mana. Oke, itu aja sudah 8 poin mengenai kenapa teman-teman perlu untuk bikin konten di YouTube. Gitu ya. Semoga bermanfaat. Kalau misal ada masukan, ide, pertanyaan, silahkan langsung di kolom komentar. Saya memang lagi nyari teman-teman yang satu frekuensi. Mungkin kapan-kapan kita bahas nih mengenai mengenai nomor 7 tadi, financial opportunities dari nge-YouTube. Karena memang nggak semuanya hasilnya worth it. Karena sorry to say, YouTube itu kan kerjanya dengan iklan ya. Jadi dia ada iklan, terus dari iklan itu dia bayar ke YouTube ya. Nah, nanti 55% itu masuk ke si konten kreator, 45% masuk ke YouTube. Oke. Jadi udah kebayang angkanya akan kepotong sama jasa admin ya. Ya karena dia nyediain server dan sebagainya. Nah di sisi lain, ini iklan nilainya berapa itu tergantung dari subjek iklannya, terus juga tergantung dari negaranya. Jadi kalau misal di Indonesia itu kebetulan kalau kita pasang iklan di YouTube itu bayarnya nggak mahal. Jadi efeknya kalau kita bikin konten di YouTube maka kemungkinan nilai per view-nya itu nggak gede. Kapan-kapan dibahas kali ya, seru ya. Oke. Jadi udah itu aja. Thank you udah nonton. Sampai ketemu di video berikutnya. Wassalamualaikum.